Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang berbunyi, bisakah anti sihir dibatalkan atau dimurnikan? Lalu kekuatan seperti apakah yang berkemungkinan atau memiliki potensi untuk memurnikan atau membatalkan kekuatan anti sihir? Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian berikut ini adalah beberapa hal menarik tentang kekuatan anti sihir yang menurut kami bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hal menarik pertama, sejauh ini hanya ada satu karakter yang berhasil membangkitkan kekuatan anti sihir, dan karakter tersebut bernama Libe, iblis yang tidak memiliki kekuatan sihir. Hal menarik kedua, seperti yang sudah dijelaskan sampai saat ini, salah satu counter alami dari kekuatan anti sihir adalah kekuatan fisik dan benda fisik yang dipadukan dengan teknik bela diri dan strategi bertarung. Dimana karena hal inilah Asta bisa mengalahkan Libe dalam pertarungan 1 lawan 1 saat ritual Jumanogi, sekaligus menjadi alasan mengapa Lucifero lebih mengandalkan kekuatan fisik dan bongkahan tanah saat melawan Asta. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa benda fisik yang kami maksud di sini tidak terbatas dari benda fisik yang tercipta di alam, melainkan semua benda fisik termasuk benda fisik yang tercipta dari sihir, seperti misalnya pedang fisik yang tercipta dari sihir Zagreb. Hal menarik ketiga, walaupun membatalkan atau meniadakan sihir adalah kemampuan utama dari anti sihir, tapi seperti apa yang sudah dijelaskan sampai saat ini, tidak semua sihir dapat dibatalkan dengan kekuatan anti sihir. Dan salah satu contohnya adalah sihir yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi hukum alam atau hukum sebab akibat, seperti misalnya sihir kucing takdir milik Vanessa. Selain itu, anti sihir juga tidak dapat membatalkan sihir yang tercipta dengan kekuatan sihir dan mana dengan intensitas atau jumlah yang jauh melebihi jumlah atau intensitas anti sihir. Ibaratnya seperti air yang dapat memadamkan api. Tapi jika apinya terlalu besar, maka airnya lah yang akan menguap terlebih dahulu sebelum apinya padam. Kemudian untuk kasus sihir kutukan di tubuh Ratu Kerajaan Hati sebenarnya masih bisa dibatalkan dengan anti sihir jika Asta memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kemampuan anti sihir pada inti sihir kutukan tersebut, di mana inti dari sihir kutukan tersebut terletak pada jantung iblis Megi saat dia memanifestasikan dirinya di dunia manusia. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri tidak mengetahui di mana inti dari sihir kutukan tersebut jika Megi tidak memanifestasikan tubuhnya ke dunia manusia. Hal menarik keempat, di awal seri Black Clover, Babang Yuki sudah menjelaskan tentang 3 cara atau jalan agar seorang karakter bisa mendapatkan sihir atau kekuatan baru. Dan salah satunya adalah dengan mempertahankan keinginan yang kuat ketika jiwanya mengalami tekanan yang hebat, seperti misalnya tekanan yang dirasakan saat mengalami kondisi antara hidup dan mati. Dan salah satu karakter yang sudah membuktikan hal ini dan berhasil membangkitkan sihir baru di Arts Reinkarnasi Elf adalah Noel. Tapi ceritanya akan sedikit berbeda jika karakter yang bersangkutan memenuhi syarat dari cara ketiga dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi Noel, seperti misalnya 2 kasus berikut ini. Pertama, jika karakter yang memenuhi syarat ketiga adalah karakter dengan kekuatan sihir yang besar dan memenuhi syarat ketiga saat dipenuhi dengan malis, maka selain sihir baru, karakter tersebut juga memiliki potensi untuk membangkitkan mana negatif, sebuah kekuatan yang pada dasarnya bisa memperkuat sihir, tapi memiliki efek samping yang bisa mempengaruhi sihir, jiwa, tubuh fisik, hingga kesadaran dari karakter yang bersangkutan. Dan salah satu contohnya adalah kasus Patri yang sempat berubah menjadi Dark Elf di Arts Reinkarnasi Elf. Kedua, jika karakter yang bersangkutan adalah iblis tanpa kekuatan sihir yang mendapatkan tekanan mental yang besar dan terperangkap dalam Grimoire Daun 5 dan sudah dipenuhi dengan malis atau kebencian terhadap para iblis selama bertahun-tahun,
tapi tetap memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh semua iblis, maka karakter tersebut berpotensi untuk membangkitkan kekuatan anti sihir seperti apa yang terjadi pada Li Bei. Nah, singkatnya, penyihir biasa ditambah tekanan mental yang besar dan ditambah dengan keinginan yang kuat akan menghasilkan sihir baru. Lalu penyihir dengan kekuatan sihir yang besar ditambah tekanan mental yang besar ditambah keinginan yang kuat dan ditambah dengan malis yang kuat, maka bisa menghasilkan sihir baru dan mana negatif yang memiliki efek samping. Lalu iblis tanpa kekuatan sihir ditambah Grimoire daun 5 ditambah tekanan mental ditambah keinginan yang kuat dan ditambah dengan malis, maka bisa menghasilkan kekuatan anti sihir. Kemudian jika ada yang bertanya mengapa kami menjelaskan hal ini dengan panjang kali lebar, tentu saja agar teman-teman bisa memahami pendapat atau opini kami yang mengatakan kalau kekuatan anti sihir bisa disebut sebagai produk dari malis. Karena malis atau kebencian sendiri merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh Li Bei selama bertahun-tahun sejak kematian Licita. Nah, selanjutnya dengan mempertimbangkan semua petunjuk dan opini yang kami berikan tadi, maka jawaban untuk pertanyaan, bisakah kekuatan anti sihir dimurnikan atau dibatalkan? Ya, menurut kami tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan anti sihir bisa dibatalkan atau dimurnikan. Lalu kekuatan atau teknik seperti apakah yang bisa melakukan hal ini? Nah, menurut kami, kekuatan atau teknik yang bisa melakukan hal ini adalah Saint Stage yang digabungkan dengan True Magic. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena beberapa alasan berikut ini. Alasan pertama, penyihir yang bisa menggunakan Saint Stage hanyalah penyihir yang memiliki roh sihir agung. Jadi bisa dipastikan bahwa kekuatan sihirnya jauh lebih besar dari penyihir biasa karena mendapatkan tambahan kekuatan sihir dari roh sihir agung. Alasan kedua, menurut penjelasan dari Dryad di chapter 295, penyihir yang menguasai teknik Saint Stage akan mendapatkan kemampuan untuk memurnikan malis. Alasan ketiga, sejauh ini para penyihir di seri Black Clover hanya bisa menggunakan True Magic ketika mereka sudah menguasai teknik Mana Method. Dan teknik Mana Method sendiri memanfaatkan mana alam. Jadi sangat memungkinkan agar mereka bisa menciptakan sebuah sihir dengan intensitas mana yang jauh melebihi intensitas atau jumlah anti sihir Li Bei, asalkan mereka memiliki formula runes dan waktu yang memadai. Alasan keempat, ketika seorang penyihir menguasai True Magic, maka penyihir tersebut dapat menciptakan sihir dengan bentuk dan sifat yang serupa dengan apa yang diciptakan oleh alam. Atau dengan kata lain, mereka bisa menciptakan benda fisik. Ya, walaupun bentuk dan sifat dari True Magic sendiri bergantung pada keahlian pengguna dan formula runes yang mereka gunakan. Lalu, setujukah teman-teman dengan pendapat kami? Dan jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.